Kalau kita lihat begitu dari data yang diambil oleh pemerintah menyatakan bahwa pemudik ini akan lebih dari 70% dari jumlah masyarakat Indonesia. Ini artinya angka yang sangat besar. Kalau dari Jasa Marga sendiri, apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Silakan Bu Lisya. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi betul sekali memang sesuai yang disampaikan juga oleh pemerintah ya, khususnya dari Kementerian Perhubungan, memang cukup meningkat kalau dari prediksi kami ini sesuai dengan dari survei pemerintah. Apabila kita lihat pemudik yang akan menggunakan jalan tol ini akan meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 5,94% gitu ya. Dan ini akan terjadi periode dari H-7 sampai H+2 Lebaran. Tentunya antisipasi yang telah kami lakukan juga banyak ya, seperti yang sudah kami lakukan juga di periode sebelumnya. Kita antisipasi tentunya dengan peningkatan kapasitas, dengan penambahan lajur yang sudah dilakukan di Jakarta Cikampek mulai dari tahun lalu. Tentunya ini juga akan membantu sekali dengan pergerakan mobilisasi yang nanti juga akan meningkat. Lalu juga kita mengoptimalkan koordinasi dengan lintas sektoral ya, dengan pihak Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPJT, dan juga pihak kepolisian. Lalu juga di sisi pelayanan nanti di jalan, di jalur jalan tol kita juga menambah kendaraan derek sebanyak 41 unit, lalu juga menambah peningkatan percepatan penanganan gangguan kendaraan, lalu juga kita siapkan 4.500 unit rubber cone apabila nanti diperlukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way. Lalu juga kita siapkan juga distribusi BBM bekerja sama dengan pihak penyedia bahan bakar dengan Pertamina dan juga rest area untuk bisa menyediakan sepeda motor khususnya nanti yang akan terjadi di jalan layang MBZ. Lalu di gerbang tol juga kami menambah petugas untuk bisa membantu transaksi nanti apabila ada peningkatan. Lalu juga kita siapkan layanan preservasi untuk memastikan standar pelayanan minimum tetap terjaga apabila ada kondisi cuaca yang ekstrim, tentunya kita akan siap dan juga memastikan bahwa nanti seluruh pekerjaan konstruksi ini sudah selesai H-10 sampai H+10 tidak ada pekerjaan konstruksi ya di sepanjang jalur. Tentunya yang terakhir adalah di rest area juga kita siapkan penambahan toilet portable, lalu kita juga penambahan parkir dan juga menyiagakan petugas untuk bisa memastikan kendaraan yang masuk dan keluar juga sesuai dengan jalurnya, dan juga nanti penggunaan parkir SPKLU juga kami siapkan himbauan penggunaan istirahat di rest area maksimum 30 menit, tentunya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan nanti apabila diperlukan adanya buka tutup karena ada antrian yang terjadi misalnya ya, kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk dilakukan buka tutup jika diperlukan. Mungkin itu Mbak Dina. Baik, terima kasih Bu Lisya atas penjelasan awalnya. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kalau dari penemuan PT Jasa Marga sendiri, pemetaannya kira-kira bagian-bagian mana atau area-area mana yang memang harus diantisipasi yang kemungkinan akan terjadi penumpukan paling besar begitu kemungkinannya kalau dilihat dari pemetaan, Bu Lisya? Ya, apabila kita lihat nanti memang titik-titik yang akan terjadi peningkatan lalu lintas adalah di 4 gerbang tol utama ya, yang apabila ke arah Trans Jawa atau ke arah timur itu akan terjadi di gerbang tol Cikampek Utama dan juga nanti ke arah Bandung di gerbang tol Kalihurip Utama, lalu ke arah selatan yang keluar Jabodetabek itu di gerbang tol Ciawi yang ke arah Bogor, dan juga yang ke arah barat itu di gerbang tol Cikupa yang ke arah Merak atau melanjutkan perjalanan ke Sumatera. Lalu selain itu juga selain 4 gerbang tol utama nanti kita juga akan menyiagakan titik yang akan terjadi rawan kepadatan itu di Jakarta Cikampek ya, yang menjadi ruas favorit dari kendaraan dari Jakarta akan keluar Jakarta ke arah Trans Jawa. Itu kami siagakan juga nanti titik pertemuan yang akan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek dan juga jalan tol layang, dan juga setelah keluarnya di situ juga yang kita antisipasi. Lalu juga titik utamanya adalah di keluar masuk dari rest area, lalu juga di titik-titik di luar Jakarta adalah di daerah Semarang itu seperti di gerbang tol eh, di gerbang tol Warugunung itu di Jawa Timur, dan juga nanti di Semarang juga di Kali Kangkung. Mungkin itu ada beberapa titik yang nanti kami siapkan juga disiagakan apabila ada potensi peningkatan lalu lintas. Baik, itu tadi titik-titik yang berkemungkinan akan terjadi kepadatan atau penumpukan dan juga sudah dipersiapkan begitu ya oleh PT Jasa Marga. Bicara lagi soal persiapan begitu ya. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan Bu Lisya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah ruas tol yang akan digratiskan begitu. Kalau dari PT Jasa Marga, apakah memang ada program-program yang serupa untuk memperlancar proses mudik masyarakat mengingat ya angkanya cukup tinggi begitu Bu Lisya?
Ya, hingga saat ini Jasa Marga sebagai salah satu operator jalan tol masih mengevaluasi ya Mbak, berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait. Namun apabila, dipertanyakan seperti apa evaluasinya tahun lalu, itu juga memang cukup membantu untuk bisa mendistribusikan, lalu lintas supaya tidak, bertumpuk pada waktu-waktu puncak gitu ya. Kan sudah diprediksi nanti waktu puncaknya apakah nanti, di weekend sebelum hari Lebaran dan juga, arus baliknya juga nanti di weekend yang berikutnya. Tentunya dengan harapan tadi juga disampaikan dari Bu Adita untuk persiapan keseluruhannya supaya bisa tetap, terencana dengan adanya rekayasa lalu lintas yang juga disiapkan. Tentunya ini juga diharapkan bisa, membantu distribusi, lalu lintas yang terjadi tidak menumpuk di waktu-waktu favorit maupun di hari-hari tertentu yang memang diprediksi akan menjadi waktu puncak. Begitu Mbak Dina.